lebih banyak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu seolah-olah telah keluar dari hakikat penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi manusia Allah ciptakan, jin Allah ciptakan untuk mengabdi. Itu fitrah manusia. Yang dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan manusia pasti semuanya dalam keadaan suci. Allah menciptakan manusia, menciptakan jin illa liya'budun, untuk ibadah, mengabdi. Kalau seandainya tadi ada manusia, ada orang yang enggak mau beribadah kepada Allah, enggak mau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia sedang menentang hakikat penciptaan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa terkadang hati kita, batin kita sulit untuk menemukan ketenangan, sulit untuk mendapatkan ketentraman, ketentraman hati, jiwa, ketenangan di dalam hati, yang terkadang secara zahir kita itu adalah merupakan orang-orang yang secara pandangan orang lain, orang yang selalu berada di dalam kesenangan. Tetapi seseorang yang berada di dalam kesenangan belum tentu di dalam batinnya orang tersebut mendapatkan ketenangan atau ketentraman. Kalau kita ingin mendapatkan kesenangan, gampang. Kita ingin mendapatkan kesenangan, itu mudah. Tinggal mau saja melakukan apa yang kita mau, yang kita inginkan. Pasti kita akan mendapatkan kesenangan. Tapi belum tentu ketenangan, ketentraman akan kita peroleh. Maka seseorang yang bisa mendapatkan ketenangan pada jiwanya, pada hatinya, mendapatkan ketentraman di dalam hatinya, tidak ada cara kecuali dengan jalan pengabdian ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu habitat manusia kalau dilihat daripada hakikat penciptaannya, manusia yang gak ibadah berarti keluar daripada habitatnya. Makhluk apapun yang keluar dari habitatnya gak akan mendapatkan ketenangan, gak akan mendapatkan ketentraman, gak akan mendapatkan keindahan, karena berada bukan pada habitat. Kita pun mampu merasakan pada saat diri kita pakai untuk melakukan pekerjaan lain yang berbagai macam bentuknya pekerjaan lain tersebut, pasti hati kita akan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketenangan dan ketentraman. Kemudian pada saat kita melakukan hal-hal yang ada pada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkadang hal tersebut pada saat kita laksanakan kita merasa senang, tapi batin kita akan merasa tertolak karena tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Atau kalau dalam
membahas tentang masalah salah satu hal yang bisa mendatangkan ketenangan, ketentraman di dalam hati jiwa kita. Di antaranya adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mengingat, berpikir terhadap Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu hal yang bisa mendatangkan ketentraman dan ketenangan pada batin kita, pada diri kita. Ya karena memang itu, semakin kita melaksanakan hal yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan hal yang dicontohkan oleh Rasul, semakin berpeluang besar hati kita untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman. Sebaliknya, semakin banyak kewajiban kita tinggalkan, kewajiban kepada Allah, kemudian semakin banyak hal baik kita tinggalkan, artinya kita lebih banyak melakukan hal yang dilarang Allah dan Rasulnya, maka batin kita akan semakin menimbulkan kegalauan, ketidaktentraman. Ya karena itu tadi, manusia Allah ciptakan untuk beribadah. Ketika manusia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ada dalam koridor penciptaan, hakikat penciptaan. Maka hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sesuatu yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yang disebut dengan hitam taklif atau hitam hukum. Jadi ada hitam taklif ya, atau hitam hukum. Ketetapan mungkin bisa kita bahasakan kewajiban, kefarduan yang memang sudah Allah tetapkan untuk diri kita. Pertama, secara umum keseluruhan Allah mewajibkan kepada kita, yajibu ala kulli syahsin minal mukallafin ayyanfa. Allah mewajibkan terhadap seluruh manusia, minal mukallafin, yajibu ala kulli syahsin minal mukallafin, kewajiban terhadap masing-masing individu manusia, ala kulli syahsin, syahsin ini individu manusia, minal mukallafin, daripada orang-orang yang secara usia sudah masuk mukallaf, balik dan berakal, ayyarifah, untuk beriman, memarifatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala wa sifatihi, dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban umum seluruhnya. Manusia memiliki kewajiban untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Makanya kan ada balasan bagi orang-orang mukmin, ada balasan bagi orang-orang kafir. Karena pada dasarnya secara umum manusia itu seluruhnya harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah manusia ada yang sebagian beriman, maka manusia yang beriman tersebut, yang dalam hal ini adalah kita, ada ketetapan lagi dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut hitam taklif. Kewajiban yang harus kita kerjakan, yang kita sudah berada di dalam ruang lingkup orang-orang beriman, orang-orang Islam. Kalau secara umum kan ada 5 yang terangkum dalam rukun Islam: syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Ini kan rukun iman, jumlahnya ada 5.
Yang rukun iman tersebut jumlahnya ada 6. Ya. Kemudian nanti ditambah dengan rukun ihsan. Rukun ihsan itu adalah ya, sesuatu yang harus kita lakukan pada saat kita melaksanakan keimanan dan rukun Islam. Kalau dalam rukun ihsan itu ada antabudallah karena tarof ilam tamu ya Allah. Jadi pada saat kita sholat contohnya itu harus ada ihsan dalam hati kita. Boleh kita sederhanakan bahasa ihsan ini ikhlas. Hanya karena Allah. Tujuannya hanya karena Allah, tidak ada koror tujuan lain. Antabudallah, beribadah kamu kepada Allah. Karena kata seolah-olah kita itu sedang melihat, berjumpa, memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah. Fa'ilam takut, kalau seandainya kita nggak mampu merasakan hal seperti itu, fa'ilam takut ya Roh, maka yakini dalam kondisi apapun, sedang melakukan apapun, ya Roh kita senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus ada etikat, disebut mukmin mu'taqid dalam diri kita. Dari setiap sifat apal Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus meyakini. Kalau kita bahas tentang masalah tauhid, kan terbagi dua tuh, ada aqaid uluhiyah, ada aqaid nabawiyah. Aqaid uluhiyah jumlahnya 41. Aqaid nabawiyah jumlahnya ada 9. Aqaid uluhiyah dan nabawiyah berarti 50. Aqaid uluhiyah apa aja? Dari mulai sifat wajib di Allah yang berjumlah 20. Kemudian sifat lawan daripada wajib yaitu sifat mustahil berjumlah 20. Kemudian ada sifat jaiz di Allah yaitu 1. Sifat mungkinul wujud au tarku. Jadi sifat wajib di Allah ada 20. Secara hukum wajib menurut ilmu tauhid ma yatasawwaru bil aqli wujuduhu wa la yatasawwaru bil aqli adamu. Ini wajib menurut tauhid, bukan wajib menurut fikih. Jadi definisi wajib bisa diambil dari fikih ataupun ada yang menurut ilmu fikih, ada yang menurut ilmu tauhid. Kalau menurut ilmu fikih, secara bahasa kita kerjakan peroleh pahala, kita tinggalkan kita dapat dosa. Dosa ini definisi menurut fikih wajib. Tauhid definisi wajibnya yatasawwaru bil aqli wujuduhu wa la yatasawwaru bil aqli adamu. Akal wajib menerima sesuatu yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akal wajib tidak menerima ada sesuatu yang mustahil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, salah satu sifat wajib di Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sifat wujud. Di poin pertama ini sifat wajib di Allah. Allah merupakan zat yang ada. Wujud artinya. Maka kan wujud ini memiliki lawan yang menjadi kata mustahilnya apa? Ada. Artinya tidak ada. Allah ada, maka mustahil Allah itu tidak ada. Logika mengatakan dalil secara akli, akal apa? Wujudu hadihil mahlukoti. Setiap sesuatu yang termasuk ke dalam makhluk, yakni kita semua, itu menjadikan dasar argumentasi, argumen dalil akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita makhluk merupakan ciptaan mustahil. Setiap sesuatu yang ada yang menciptakan, tidak ada penciptanya. Wujudul hadir makhluk. Adanya kita, adanya alam semesta, apapun itu bentuknya yang bersifat makhluk, itu bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh salah satu sifat wajib. Allah ada, wujud. Apa yang membuktikan, yang bisa kita jadikan dalil argumen bahwasanya Allah itu memiliki sifat wujud yang artinya ada? Karena ada ciptaannya, yaitu manusia,
alam semesta dan seluruhnya, seluruh isinya itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu hasil ciptaan nggak mungkin tidak ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat wujud. Makanya nanti kalau sifat kita bahas tentang masalah sifat wujud ini akan ada terbagi beberapa poin. Ada wujud arif, ada wujud idopi, ada wujud hakiki, ada wujud arif termasuk kita. Ya. Seluruh manusia, seluruh alam semesta berikut isinya ini masuk kepada wujud arif. Sesuatu yang ada tapi baru adanya. Alam semesta ada, langit ada ya? Ada. Bumi ada. Ada. Bahkan bintang-bintang, planet-planet pun ada. Tapi adanya pernah tidak ada, ya kan? Kita sekarang ada ya? Berarti wujud kita ya? Kita sekarang ada nih, kita berarti wujud. Dulu kita sebelum dilahirkan ada nggak? Nggak ada. Berarti adanya kita termasuk sesuatu yang baru. Ya, karena diawali dengan tidak ada, pernah mengalami ketidakadaan. Sesuatu yang diawali dengan tidak ada, kemudian ada, maka itu disebut wujud arif. Sesuatu yang baru. Itu kita. Kan kalau kita bicara ada, Allah ada, kita pun ada. Cuman Allah la awwala lahu wal akhirah. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Karena Tuhan, ya, ataupun Tuhan semesta alam. Nggak ada yang menciptakan, nggak ada yang melahirkan, karena Khalik mencipta. Nah kita merupakan wujudnya, wujud arif, sesuatu yang baru. Walaupun kita beda-beda diadakan oleh Allah, ada yang lebih dulu, ada yang lebih belakangan, tetap masuknya kepada wujud arif. Bahkan termasuk alam semesta. Seukur sekian juta tahun yang lalu Allah menciptakannya, kan tetap diawali dengan tidak ada. Kemudian Allah ciptakan, ada teori Big Bang dan juga semacamnya. Kemudian alam semesta ini ada, itu membuktikan seluruh alam semesta adalah wujud arif. Wujud sesuatu yang ada tapi pernah diawali dengan ketidakadaan seperti kita. Ada lagi wujud hidup. Persandaran. Ada di situ melibatkan perantara. Kita sekarang ada ya. Kita bicaranya kita aja nih. Sesuatu yang real ada di kita sekarang. Kita sekarang ada. Sedang melaksanakan taklim pada maghrib, malam Kamis di Masjidul Ilmu. Ada. Dan adanya kita merupakan hasil pelantara daripada adanya kedua orang tua. Ya, kira-kira ada nggak yang di sini? Yang adanya ini dulu nggak pernah dilahirkan, nggak tahu ada? Ada nggak? Saya Ustaz misalnya, saya nggak pernah dilahirkan, misal, tahu ada? Ada, tapi ada pelantara. Adanya kita dengan pelantara adanya kedua orang tua. Ini wujud persandaran, disebutnya idofi. Adanya kita karena ada perantara, ada kedua orang tua. Kedua orang tua, adanya kedua orang tua kita, maka terlahirlah kita. Bisa saja orang tua kita tidak ada, maka kita pun tidak ada. Karena tidak ada sesuatu yang lalu jadikan perantara. Itu wujud idofi. Dua, ada wujud hakikat. Ya udah, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dicontohkan kalau ini. Langsung sasarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara akal harus menerima Allah itu ada. Kenapa? Ciptaannya ada. Ya kan? Tuh. Makanya yang dimainkan dalam hal ini adalah dalilnya, dalil akli, argumen, secara logika, secara akal. Sesuatu adanya akal bisa menerima, dan sesuatu pada saat tidak ada akal tidak bisa menerima.
akal menerima adanya Allah, maka akal tidak bisa menerima kalau seandainya Allah itu tidak ada. Kalau akal yang sehat disebut akal origin. Ini sifat wajib. Ini orang muslim harus tahu nih. Awal wajibin ala insani ma'rifatu billahi istiqomah. Kewajiban manusia yang pertama adalah mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala, wa sifat ini dan seluruh sifat-sifatnya Allah istiqomah dengan argumentasinya. Makanya kan orang beriman itu macam-macam kan. Ada iman taklid segala, ada iman awam yang mungkin kita. Ada yang hanya sebatas beriman aja, ada yang hanya sebatas ikut-ikutan aja. Ya. Itu kita. Ya. Kita harus tahu minimal kita sebagai yajib ala kulisasi minal mukallafin, orang-orang yang sudah masuk kepada kategori balik dan berakal muslim, minimal tahu seluruh sifat Allah dan juga sifat mustahil, sifat jaib, kemudian sifat yang ada di para nabi dan para rasul yang berjumlah 50 seluruhnya. Jadi saya ulang tadi, di Allah ada 41, di rasul ada 9, jadi 50. Ini paling tidak nih. Ya. Di Allah dari mulai wujud, kidam baqa mukhalafah lil hawadis yang mu'min nafsi wa dariyah murrah ilmu ayat nama basar dan seterusnya. Wajib. Mustahil ya Allah, ada mudus panah mumasalah lil hawadis, ihtiyat ta'adud atau ajuz karoha dan seterusnya. 40. Sifat jahid di Allah satu. Yang termasuk ke dalam sifat jahid di Allah ada satu. Sifat mungkinul wujud autarku. Jadi jumlah 41. Ya. Kalau sifat wajib jelas dari mulai wujud ada wujud bidang bapak dan seterusnya. Mustahil lawan daripada masing-masing sifat yang wajib. Kalau sifat jahid, jadi kalau dalam apa ya, dalam fikih misalnya seperti ini, ada wajib ada haram, ya kan? Wajib berarti harus dikerjakan, haram berarti harus ditinggalkan. Anggaplah wajib ini adalah antara sifat wajib ya Allah dan haram merupakan sifat mustahil. Ada di antara wajib dan haram, ada sifat apa? Hukum mubah, boleh saja. Nah sifat jahil di Allah yang di dalamnya adalah mungkinul wujud autarku. Ya. Jadi kalau misalkan kita ditanya, mungkin ada anak yang bertanya kepada kita tentang masalah tauhid. Ya, Pak, Ustaz. Sifat jahid di Allah itu apa sih? Oh, sifat jahid di Allah itu ada satu. Nah, apa? Mungkinul wujud autarku. Bahasa kita mungkin wujud autarku, boleh ada, boleh enggak. Ini sifat apa? Bahasa sederhananya. Boleh enggak ada, boleh ada, boleh enggak. Contohnya apa? Banyak kalau sifat jahid. Contohnya. Sekarang saya tanya, ya, Allah itu Tuhan, wujud ada. Tadi memiliki sifat wajib 20 dari mulai wujud, bidang bako dan seterusnya. Mustahil dari mulai ada, mulus panah dan seterusnya. Kemudian kita bahas sifat jahid satu, mungkinu autarku. Allah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. La syarika lah. Selain Allah, apa begitu makhluk? Ya, termasuk kita, ciptaan. Mungkin wujud autarku. Semua makhluk merupakan mungkin wujud dari Allah Subhanahu wa taala autarku. Artinya, ya, kalau seandainya Allah menciptakan kita ataupun tidak, no problem untuk Allah. Allah menciptakan manusia di kita nih, ataupun tidak menciptakan kita, ada sesuatu yang menjadi pengaruh nggak Bapak? Nah, ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau seandainya Allah menciptakan kita, ataupun tidak menciptakan kita, ada sesuatu yang menjadi pengaruh nggak Bapak? Nah, ada nggak? Nggak ada. 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 Nggak
Kira-kira dengan adanya kita Allah ambil manfaat nggak dari adanya kita? Enggak. Allah tidak menciptakan kita, Allah rugi nggak? Mungkin rugi. Mau Allah ciptakan ataupun tidak, nggak ada berpengaruh apa-apa buat Allah. Allah tidak menciptakan kita, bahkan kita tidak menyembah Allah, derajat ketuhanan Allah nggak akan turun. Ya, Allah tetap Tuhan. Seluruh manusia membangga kepada Allah, ataupun nggak ada yang menyembah kepada Allah. Satu pun tidak ada yang beribadah kepada Allah. Turun nggak derajat ketuhanan Allah? Tidak. Ataupun sebaliknya, seluruh makhluk manusia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan keuntungan nggak untuk Allah? Tidak. Allah nggak bertambah ketuhanannya, Allah nggak akan berkurang ketuhanannya. Martabatnya nggak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Oleh gara-gara misalkan kita rajin sembahyang, rajin sholat, derajat ketuhanan Allah meningkat. Ataupun kita 1 bulan nggak sholat semuanya, derajat ketuhanan Allah meningkat. Itu mungkin wujud. Adanya kita, mau ada ataupun tidak, bukan sesuatu yang menjadi keuntungan ataupun merugikan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan adanya alam semesta sekalipun, seandainya Allah nggak menciptakan apapun, tetap Tuhan, tetap tidak menurunkan derajat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu adanya makhluk alam semesta termasuk kita merupakan bahasan daripada mungkin wujud. Nanti kan ya? Terus kita sholat buat apa? Ya buat kita. Kita ibadah buat apa? Buat kita. Hasilnya kita menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, tapi kan hasilnya buat kita, bukan untuk Allah. Ada itu tadi, kita termasuk mungkin wujud. Sesuatu yang Allah ciptakan itu memang kehendak Allah, bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang mustahil Allah untuk menciptakan makhluk. Bahasa sederhananya kan seperti itu. Mau ada atau tidak, kita ini nggak ada sesuatu yang menjadi mempengaruhi akan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin rahimahullah, ini salah satu saya contohkan tadi itu wajib, mustahil akan janji Allah. Walaupun kalau misalkan kita peliti satu-satu, yaitu ada 41. Kemudian di Rasul, bukan Nabi Muhammad saja ya, setiap Rasul yang Allah utus ini memiliki sifat wajib 4, mustahil 4, jaid pun 1. Kalau wajib sudah jelas ya, ada sidik, tapi kapan apa ya. Kemudian mustahilnya, idin hianat kita dilada, itu lawannya. Ya, berarti 8 tuh. Ya. Wajib di Rasul, Rasul itu wajib sidik, benar. Tabligh wajib menyampaikan, amanah wajib memiliki sifat terpercaya, patona, cerdas, pintar. Nggak ada yang namanya Rasul itu bodoh. Ya. Mustahil, ya lawan dari itu aja yang Pak. Ada satu sifat jaid di para Rasul, apa? Aradul basariyah. Rasul itu merupakan manusia. Nabi itu manusia. Manusia itu tidak terlepas daripada sifat manusia biasa. Kita ada sifat manusia, ada. Rasul pun ada. Contoh, sifat aradul basariyah yang ada di para Rasul. Ini merupakan salah satu kewajiban yang harus kita ketahui, yaitu karena termasuk kepada sifat jaid di Rasul. Para Rasul pernah sakit nggak? Sakit nggak? Pernah. Rasul pernah lapar nggak? Pernah. Ketika Rasul lapar, ngapain? Dia makan. Sama dengan kita. Kita kalau dikasih sakit, ya sakit. Rasul itu sakit. Itu sifat manusia. Ya kan? Kita hidup, ya harus makan lagi. Kita pengen hasil sesuatu
sesuatu ya harus usahakan kita. Manusia itu. Ya. Kita lapar, kita perlu makan, kita haus, kita perlu minum. Kita sakit, tidak butuh berobat. Itu manusia. Rasul pun sama, memiliki sifat manusia sama seperti kita. Sifat manusia biasa yang ada pada diri Rasul itu disebutnya aradul basariyah. Aradul basariyah itu adalah sifat jaiz di para Rasul. Jadi saya ulang, wajib di Rasul 4, sidik tabligh amanah fatona, mustahil di Rasul 4, kijib khianat kitman bilada. Satu sifat jaiz di Rasul yaitu aradul basariyah. Pada waktunya sakit, ya mereka pun sakit. Pada waktunya harus makan karena lapar, ya mereka pun harus makan. Cuma kan ada bahasa seperti Rasul Muhammadun basarun walaysa al-basari. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi walaysa al-basar, tidak seperti kita manusia. Ya. Kadang kita nih, ya. Cuma tetap ya, sifat manusia yang ada di pada Rasul, sifat kemanusiaan yang ada di diri para Rasul yang mereka lakukan, tidak ada satupun yang menurunkan harkat dan martabat kerasulannya. Nah, kalau kita terkadang sedang menjalankan sifat manusia nih, kita seperti makan, minum, kan kadang itu ada sesuatu pekerjaan yang bisa menurunkan citra kita, image kita, ya kan? Misalkan seorang tokoh misalkan, seorang menjadi public figure misalnya, dalam melakukan sesuatu yang sifat manusia, misalkan makan dari diri, dari jalan misalnya, akan jatuh di bawahnya, ya kan? Masa public figure seperti ini kan gitu, manusia, ya. Nah, untuk di para nabi dan para rasul, sungguh pun mereka melakukan sifat aradul basariyah yang mereka lakukan, baik itu makan, minum, tidur dan juga yang lainnya, pokoknya sifat yang berhubungan dengan sifat manusia. Maka apapun yang mereka lakukan, tidak ada satupun yang menurunkan harkat dan martabat kerasulannya. Cara Rasul makan seperti apa? Cara Rasul tidur seperti apa? Cara Rasul minum seperti apa? Bahkan mohon maaf, cara Rasul untuk melakukan hubungan suami istri pun seperti apa? Dari hal-hal itu tidak ada satupun yang bisa menurunkan harkat dan martabat daripada kerasulannya. Citra mereka tidak akan dulu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam sifat aradul basariyah. Bahkan pada saat mereka diberikan penyakit oleh Allah, maka tidak ada penyakit yang menjadikan mereka mendapatkan pandangan yang bisa menurunkan martabat kerasulan. Itu sifatnya nggak seperti kita. Anak kita makan berjalan. Ya, kalau kita tuh ada barang juli, orang baru ngobrol baik. Ya, kita tuh ya, karena memang kita hanya sekedar manusia, bukan Rasul. Kalau Rasul terjaga dari itu, ya, terjaga dari hal-hal yang seperti itu. Melakukan sesuatu pekerjaan yang sifat manusia, tapi tetap terjaga dari sesuatu yang bisa menurunkan martabat kerasulan. Nah, hadirin rahimahullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan bahasa secara global, secara ijmal ataupun secara umum dari sifat aqaid uluhiyah dan nabawiyah yang masing-masingnya harus kita mengetahui. Yajibu ala kulli syaksin minal mukallafin, wajib terhadap seluruh manusia untuk mengetahui, mema'rifatkan terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifatnya, beserta sifat jaiznya, kemudian kepada Rasul sifat wajib, mustahil dan jaiznya, dan juga akan ditambah dengan aqaid yang lainnya, aqaid syariah dan juga yang lain. Itu kewajiban buat kita. Ya. Jangan sampai kita sifat Allah nggak tahu. Apa
yang wajib. Cuma tahu wujud aja, Allah itu ada, bisa. Soalnya nggak tahu. Sifat mustahilnya kita punya tahu. Misalnya, begitu pun di Rasul. Ya, itu kewajiban buat kita. Wajib mustahil jadi di Allah, wajib mustahil jadi di Rasul. 55 kita harus hafal. Ya, ini merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh manusia. Berarti kalau bicara seluruh manusia bukan orang yang beriman saja. Seluruh manusia yang Allah ciptakan, maka mereka berada di dalam kewajiban untuk iman, mengetahui akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terbeda tuh, orang yang nggak beriman masuk kepada orang kafir, orang yang beriman masuk kepada orang mukmin. Orang kafir balasannya nanti ono, orang mukmin balasannya nanti ini. Karena itu tadi terpisah antara iman dan kafir. Karena itu tadi dari seluruh manusia yang Allah ciptakan ada yang tidak beriman kepada Allah dan ada yang beriman kepada Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah termasuk yajibu ala kulli sasin minal mukallafin ayyaifa. Ya, maka kita beruntung termasuk orang-orang yang ada salah satu menjalankan kewajiban sebagai manusia apa? Ayyaifa. Mengetahui, mengenal dan berusaha untuk selalu mempelajari akan sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya dan juga yang lainnya. Karena kita termasuk orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka paling tidak ya, kita adalah orang beriman. Orang beriman itu memiliki kewajiban. Ya, kewajiban kita paling tidak secara pokok adalah selalu menjaga sholat kita yang di bawah. Karena kata Rasul, as-sholatu imadun. Sholat merupakan tiang daripada agama. Sesuatu yang menjadi dasar penopang dari segala sesuatu amal ibadah yang kita lakukan. Kalau sholat kita hebat, sholat kita bagus, berkualitas, seolah-olah kita memiliki fondasi tiang yang kokoh. Apapun yang kita simpan di atasnya, material apapun yang kita simpan di atasnya, kalau tiangnya kokoh, maka nggak akan roboh. Amal apapun yang kita lakukan selain daripada sholat, karena sholat kita luar biasa, sholat kita berkualitas, sholat kita jaga, maka tiangnya kuat, maka ibadah yang lain pun insya Allah akan aman dan tidak lupa. Gitu. Ya, musyawarah kita, apapun itu selain daripada sholat, kalau sholat kita kokoh, sholat kita kuat, berarti tiang fondasi kita kuat, apapun yang kita simpan di atasnya, insya Allah tidak akan lupa. Nah hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara menurut Abu Hurairah ya, dalam sedang merespon daripada hadis Rasulullah as-sholatu imaduddin, maka wafiha asul hisolin. Dan di dalam sholat yang 5 waktu itu terdapat paling tidak 10 perkara. Nanti insya Allah akan kita bahas 10 perkara yang ada pada sholat ini. Selain itu merupakan kewajiban yang kita laksanakan. Nah mungkin itu yang disampaikan karena waktu sudah masuk untuk melaksanakan sholat isya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita sehat dan umur. Kemudian kita juga terus bisa dijadikan hamba yang istiqomah menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Di antara kewajiban kita melaksanakan taklim yang setiap saat dan maghrib. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya, bye bye.